Nona Hei, sutradara menyuruhku memberimu buah ini. Baiklah, terima kasih. Cepat, masukkan dia ke dalam mobil secepat mungkin. Aku akan mengurus kamera pengawas. Baiklah. Setelah kamu kehilangan nyawamu, jangan datang mencariku. Siapa yang menyuruhmu menyinggung? Tuan muda keluarga Scholl. Ketua Jiang Anda di sini. Apakah Anda mencari istri Anda? Di mana dia? Dia sedang beristirahat di ruang tunggu. Saya akan mengantar Anda ke sana. Bukankah kamu memberitahuku bahwa dia ada di sini? Saya ingat. Dia tidak ada adegan barusan. Apakah dia sudah pergi? Oh tidak. Sekarang jam 1 tinggi, kita harus cepat. Tidak apa-apa. Sewu tinggi suami Heya. Tidak ada siapapun di sini. Tidak ada yang The akan film tahu. was translated and narrated by M Media. Tunggu sebentar. Ada apa sayang? Hayang putri sulung keluarga Hai. Hampir selesai. Ada sesuatu yang ingin kukatakan pada kakak perempuanku. Bagaimanapun, dia adalah keluargaku. Yang aku suka adalah penampilan jahatmu ini. Apa? Diinjak-injak di bawah kakiku. Bagaimana rasanya? Merasa? Tunggu sebentar, baiklah, suami tercintamu. Bahkan ingin menguburmu sendiri. Mulai sekarang, aku akan menjadi satu-satunya permata berharga di hati keluarga He. Su Tinggi, aku sangat mencintaimu. Kenapa kau melakukan ini? Hari ini aku akan membiarkanmu tahu mengapa kamu kehilangan nyawamu berkat kebodohanmu. Mencintaiku adalah alasan mengapa aku mendapatkan tempat di keluarga. Aku mendekatimu, mencoba menyenangkanmu. Itu hanya karena status keluarga He. Demi kekayaan besar keluarga He. Apakah kamu pikir aku ingin menyentuhmu? Yang paling aku benci adalah orang sepertimu. Putri bangsawan palsu dari keluarga terpandang ini. Kamu hanya punya latar belakang yang bagus, itu saja. Orang yang aku cintai bukan kamu, tapi Xiaoxer. Hanya dia yang paling mengerti aku. Burung-burung dengan bulu yang sama. Sepasang bajingan ini. Kau tidak akan lolos begitu saja. Aku tidak akan memaafkanmu. Bahkan sebagai hantu, aku tidak akan memaafkanmu. Lokasinya menunjukkan itu menghilang tepat di sini. Semuanya cari dengan cermat. Ada tanah segar di sana. Gali. Ambil sekop. Cepat ambil sekop. Cepat. Cepat selamatkan orangnya. Nona Hei. Xiaoyan. Aku dengar kau dikubur.
So tinggi aku menginginkan hidupmu. Tapi kau tidak punya bukti untuk ditunjukkan bahwa aku menyakitimu. Apa yang akan kau lakukan dengan mengambil nyawaku? Keluar. Jangan khawatir. Aku pasti akan membuatnya. Membayar harganya. Apakah itu kamu? Kau tidak bisa mengambil nyawaku. Ini adalah kejahatan. Sebuah kejahatan. Kamu menguburnya. Di bawah tanah, bukankah itu kejahatan? Mencari seseorang untuk memperkosanya. Bukankah itu kejahatan? Aku menguburnya dan memperkosanya, jadi kenapa? Itu semua karena wanita itu. Dia pantas mendapatkannya. Jiang Guzi, apa kau benar-benar berpikir keluarga Jiang di Jinghai bisa menutupi apapun? Keluarga Shu tidak akan mengampunimu. Apa kamu pikir aku akan takut? Mari kita bicarakan baik-baik. Aku tidak berani lagi. Sudah tak berani. Tuan muda Tuan besar memanggil Anda. Aku sedang tidak senggang sekarang. Jiang Guzi, keluar sini untuk ayah. Kamu gila. Untuk menghadapi anak itu, ada begitu banyak cara. Tapi kamu memilih cara yang paling bodoh. Untungnya ayah menerima berita itu dan tiba tepat waktu. Apakah kamu tahu bahwa masalah ini begitu terungkap? Seberapa besar dampaknya bagi keluarga Jiang kita? Aku akan menanganinya dengan benar. Kamu akan menanganinya dengan benar. Bagaimana kamu akan menanganinya? Dengan mengambil nyawanya. Seharusnya aku tidak membiarkanmu menikahi wanita itu saat itu. Ayah berpikir sekarang, orang yang paling harus dihadapi bukan anak keluarga Shaw, tapi wanita itu. Aku menerima tamparan ini. Bukan karena aku melakukan kesalahan, tapi karena kamu ayahku. Berani sentuh dia dan lihat saja. Lihat apakah aku masih akan menerima tamparan lagi. Masalah ini berhenti sampai di sini. Lepaskan anak dari keluarga Shaw itu. Ayah akan mencoba untuk bernegosiasi dengan keluarga Shaw. Jangan repot-repot. Hei orang itu. Dia sudah pergi. Kenapa remnya rusak begini? Tidak. Tidak. Sebuah mobil jatuh ke jurang. Lihat Sil tinggi sudah mati. Awalnya, ini adalah bagian jalan di mana jembatan sedang dibangun. Mengemudi sembarangan sendiri. Jangan terlalu dipikirkan. Untuk orang seperti ini, tidak layak untuk dipusingkan. Membuang waktu. Itu kamu? Tidak. Itu dia. Jika kamu setuju, aku bisa mencoba pindah bersamamu. Kontraknya bilang, tertangkap selingkuh, akan pergi dengan tangan kosong. Apakah karena kamu ingin aku pergi dengan tangan kosong, sehingga kamu membawaku ke sini? Ketua Jiang yang hebat. Tentunya tidak akan melakukan hal seperti pergi dengan tangan kosong kan? Nyonya benar-benar ambisius. Baru saja pindah ke rumahku. Kamu sudah ingin aku pergi dengan tangan kosong.
Jangan khawatir. Hari kamu pergi dengan tangan kosong, aku pasti akan meninggalkanmu. Sepasang pakaian dalam. Kalau begitu, aku akan berterima kasih pada Nyonya sebelumnya. Xiaoxing, kamu di sini. Nona Han, selamat ulang tahun. Terima kasih, Nona Heian. Hadiah ini. Xiaoxing yang memilihnya kan? Benar sekali. Awalnya, ideku adalah membeli satu set kosmetik. Hasil tindakan kecilnya. Bersikeras membelikanmu satu set cangkir dan tatakan. Bahkan tidak takut homofon. Dengan arti buruk. Xiaoxing, kamu benar-benar membuatnya canggung. Bertahun-tahun telah berlalu. Dan kamu masih ingat apa yang kusuka. Jadi ternyata karena dia menyukainya. Ayo bersulang. Kamu datang ke sini untuk menjadi pemabukan. Mari kita undang yang berulang tahun ke sini. Tutup matamu dan putar 3 kali. Orang yang kamu tunjuk harus maju dan mencium. Yang berulang tahun sekali. Bagaimana? Baiklah, Baiklah. Duduklah. Ayo, mari kita bermain sebentar. Mari kita mulai. Baiklah, mari kita undang pria tampan kita untuk maju dan mencium yang berulang tahun sekali. Sium, 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 sium. Aku, pria tampan kita, sepertinya pergi ke kamar kecil. Mari kita lanjut ke permainan berikutnya. Xiaoxing, apa yang kamu inginkan untuk memaafkanku? Bagaimana kamu ingin aku memaafkanmu? Menikahimu. Bukankah kamu bilang, kamu hanya mencintai, hanya aku? Kenapa kamu bersama wanita itu? Itu masalah kehidupan lampau. Kehidupan ini belum. Kamu terlihat sangat terkejut dengan apa yang kukatakan kan? Xiaoxing, dengarkan penjelasanku. Apa yang mereka katakan? Terlalu jauh. Tidak bisa mendengar dengan jelas. Jiang Guxing, berhati-hatilah. Kamu baik-baik saja. Masuk ke mobil. Nona Han terluka. Bagaimana perkembangannya? Perkembangan penyelidikan kesetiaan. Pacarmu bagaimana? Tidak terlalu bagus. Kesetiaan rendah. Kalau begitu putus saja lebih cepat daripada nanti. Nanti kamu masih punya waktu lama sebagai seorang aktris. Mengapa membuang waktu dengan seseorang yang bahkan tidak punya kesetiaan? Song Chen Ye aktif di industri hiburan. Dia dikenal sebagai playboy terkenal. Mereka yang secara aktif mendekatinya adalah semua orang yang ingin terlibat dalam skandal romantis. Jiang Guxing. Song Chen Yi ada di sini. biasanya wanita lain yang aktif datang mencariku dan mulai berbicara. Aku aktif datang mencarimu. Kamu seharusnya merasa terhormat. Kurasa aku harus menyalakan lilin untukmu. Itu cukup berlebihan. Aku tahu aku telah menyantun pikiran tersembunyimu. Kenapa kamu marah? Keluar. Pantas saja kamu tidak menjawab panggilanku. Ternyata kamu sedang bicara dengan pria lain. Kupikir, kamu tidak punya waktu untuk menjawab telepon. Aku tidak menyangka, kamu bahkan punya waktu untuk datang menangkapku basah. Menarik sekali. Kamu cemburu. Aku cemburu pada apa? Jika Anda dan Han Tianxi bersatu kembali, sahammu, aku bisa dengan senang hati menerimanya segera.
Dia mengambil pisau untukku. Aku hanya merawatnya sedikit. Aku tidak bilang kamu tidak bisa. Ketua Jiang permisi. Wanita yang benar-benar dia cintai adalah Han Tianxi. Tidak peduli apa. Pada akhirnya, dia pasti akan bersama Han Tianxi. Aku sudah tahu. Aku selalu tahu. Jiang Guoxing dan Han Tianxi bersatu kembali. Nona Ha, seseorang di luar memanggilmu. Siapa itu? Tolong aku. Aku tidak mau dikubur hidup-hidup. Dayan, bangun. Tidak apa-apa, itu hanya mimpi. Hari ini kamu. Bukankah kamu akan mencari Han Tianxi? Tidak lagi. Tidak akan pergi lagi mulai sekarang. Benarkah? Sungguh sepertinya barusan. Wanita itu. Wanita milikku ini. Butuh lebih banyak perhatian. Ada apa? Halo. Bisakah kamu datang sebentar? Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Baiklah. Kebetulan aku juga punya sesuatu yang ingin aku diskusikan denganmu. Mungkin sudah waktunya untuk mengumumkan hubungan kita. Untuk apa kamu memanggilku ke sini? Nona Heian, Nona cepat beritahu Direktur Jian. Malam itu, di pintu masuk karaoke, kaulah yang memberitahuku untuk menyerang Direktur Jian. Orang ini berkata bahwa kamu memerintahkannya untuk mengambil nyawaku. Apakah itu benar? Aku tidak. Kumohon Nona Ha, biar kulihat ponselmu sebentar. Kata Sandi. 5643. Direktur Jiang, silakan lihat. Mengapa kamu ingin mengambil nyawaku? Tidakkah menurutmu itu tidak masuk akal? Mengapa aku ingin mengambil nyawamu? Aku juga ingin tahu. Jadi kamu sengaja memaksaku pergi ke pesta ulang tahun itu. Apakah itu sudah direncanakan sebelumnya? Malam ini, saat Jiang Wuxing keluar pintu, lakukan. Jiang Guxing, jika kamu ingin bercerai, kamu tidak perlu menggunakan metode seperti itu. Jiang Guxing, memang kamu masih seperti di kehidupan sebelumnya, hanya memikirkan Han Tianximu. Manajer Anda bilang Anda ada di sini. Maman, Ada yang kamu butuhkan. ada sesuatu yang penting yang perlu saya beritahukan kepada Anda. Manajer Anda pasti masih belum memberitahu Anda, kan? Film berikutnya, aktor yang akan bekerja sama dengan Anda adalah saya. Ya,
Jiang Guxing. Para produser ingin selama proses kita syuting film untuk menciptakan kehebohan, untuk menarik perhatian. Oleh karena itu, mereka menyarankan agar kita menciptakan beberapa rumor. Saya tidak keberatan. Tapi saya ingin tahu, hubungan Anda dengan ketua Jiang itu apa? Mengapa kamu ingin mengambil nyawaku? Itu bukan hubungan apapun. Membuat skandal seperti ini, lupakan saja. Aku tidak tertarik. Han Tianxi, The film was translated apa yang Anda minta and saya lakukan narrated by sudah M selesai. Media. Pembayaran ini. Xiaoan, rumor tentang hubunganmu dengan Song Chengyi sudah menjadi topik hangat. Hubungan rahasia antara dua aktor. Di sana cepat kejar. Pergi. Masuk mobil, aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Tidakkah menurutmu itu tidak masuk akal? Mengapa aku harus mengambil nyawamu? Hari itu aku. Apakah itu sedikit terlalu impulsif? Hubungan rahasia antara dua aktor. Bagus sekali Yayan. Begitu cepat. Sudah menemukan cinta baru. Halo, nomor yang Anda hubungi saat ini tidak dapat dijangkau. Halo, nomor yang Anda hubungi saat ini tidak dapat dijangkau. Lokasi Hayan. Kirimkan padaku cepat. Untuk apa kamu di sini? Tidakkah kamu takut aku akan mengambil nyawamu? Aku ingin melihat apakah kamu punya seseorang di sini. Punya kekasih. Sudah selesai melihat. Kalau sudah selesai melihat, keluarlah. Jangan khawatir jika kita bercerai. Aku tidak akan memintamu 1 sen pun. Siapa yang ingin menceraikanmu? Maaf mengganggu Ketua Jiang. Tutup pintunya saat kamu keluar. Aku ingin tidur sekarang. Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak bisa tidur di sini. Ini pemerkosaan. Kamu bahkan menyewa pembunuh untuk mencelakai seseorang. Aku sudah bilang, aku tidak melakukannya. Jika kamu terus melakukan itu, aku akan menelepon polisi. Panggil polisi. Orang yang seharusnya memanggil polisi adalah aku kan. Kamu menyewa pembunuh untuk mengambil nyawa seseorang. Apakah kamu tahu berapa tahun penjara? Baiklah. Bilang aku menyewa pembunuh untuk mengambil nyawa seseorang. Kalau begitu hari ini, aku akan coba mengambil nyawa seseorang. Mengapa kamu tidak menghindar? Karena aku benar-benar ingin melihatmu. Bagaimana kamu merencanakan untuk mencelakai suamimu? Dasar gila. Kalau mau mati pergi keluar dan mati. Aku masih ingin tidur. Cepat pergi, jangan menulariku. Kamu sudah bangun. Aku akan menikah besok. Kamu datang. Tidak. Jangan menikah dengannya. Jiang Guxing. Bangun.
Hari ini hujan, tiba-tiba menjadi dingin. Dia tidak masuk angin kan? Dia demam. Aku akan ambilkan obat. Tidak perlu. Aku baik-baik saja. Kalau kamu masih bilang tidak perlu, demammu akan sedikit lebih tinggi. Kamu akan matang. Dayan. Jangan tinggalkan aku. Kumohon. Jangan menikah dengannya. Aku mohon padamu, jangan menikah dengannya. Jangan sentuh aku. Wajahku penuh bekas luka sangat jelek. Di mana bekas lukanya? Tidak jelek, kamu terlihat cantik. Kalau begitu kamu akan menikah denganku. Atau menikah dengan Su Tingyi. Kamu belum jadi bodoh karena demam kan? Aku menikahi seseorang, bukan binatang. Kalau begitu, apakah kamu setuju menikah denganku? Bukankah kita sudah mengurus surat-suratnya? Benar. Kalau begitu, bisakah kamu menciumku? Sudahlah, melihatmu sangat demam. Kamu hampir berubah jadi idiot. Kurasa aku akan bersimpati padamu kalau begitu. Tidak, aku masuk angin. Aku tidak bisa menularimu. Xiaoxing, di mana kamu? Kamu seharusnya berterima kasih padaku. Kalau tidak, orang di hatimu tahu kita berada di kamar hotel, mereka akan semakin salah paham. Ada apa denganku? Terima kasih Ketua Jiang, karena menyeret tubuh dengan demam tinggi. Sampai ke sini, untuk menulariku. Apa kamu merasa lebih baik sekarang? Aku sudah baik-baik saja sekarang. Aku sudah memberitahu perusahaan Emo. Hari ini, kamu tidak diizinkan pergi kemanapun. Pulang dan istirahat. Ayo pergi, aku akan mengantarmu pulang. Itu rumah kita. Ini tidak beracun. Aku tidak peduli apa yang kamu pikirkan tentangku. Tapi jika aku ingin mengambil nyawamu, aku pasti tidak akan menggunakan metode tercela. Seperti menyewa pembunuh. Mengembalikan kuncinya padamu. Kamu ambil kunci ini dan berikan kepada siapapun yang kamu mau. Jadi, kamu ingin menarik garis. Dengan jelas denganku. Aku tidak akan kembali ke sini lagi. Tidak ada alasan untuk menyimpan kunci. Aku tahu kamu selalu ingin menikah dengan Han Tianxi. Perjanjian pranikah. Kalau mau disobek-sobek saja, aku akan anggap itu tidak pernah terjadi. Tayan berhenti di situ. Sakit kepala lagi. Sedikit. Aku akan ambilkan obat. Kalau tahu begini, seharusnya aku tunggu sampai dia pulih. Sebelum bicara, bangun dan minum obatmu. Kamu tidak pergi. Jangan pedulikan aku. Kalau begitu aku akan telepon Han Tianxi untuk memintanya datang menjagamu. Ada apa? Han Tianxi sangat sibuk. Jangan ganggu dia. Kamu bisa pergi jika mau. Jangan pedulikan aku. Han Tianxi memang kelemahanmu. Bahkan saat sakit pun kamu tidak tega membiarkannya lelah. Jangan bersikap seperti anak kecil. Bangun dan minum obatmu. Aku tahu masakan yang kubuat jelas tidak seenak Han Tianxi. Tapi bubur ini aku buat khusus untukmu. Setidaknya kamu harus makan 1 suap. Kalau tidak, bagaimana tubuhmu akan pulih. Baiklah, kalau begitu aku akan makan sedikit. Sumpitnya kotor. Biar kuambilkan yang baru. Baiklah.
Apakah Xiaoxing di rumah? Dia di rumah. Barusan, aku menelpon Xiaoxing. Apakah kamu yang menutup teleponnya? Dia sedang tidak enak badan hari ini. Saat kamu menelpon, dia kebetulan sedang tidur, tidak nyaman untuk menjawab telepon. Terakhir kali, saat aku di rumah sakit, Xiaoxing memberitahuku, dia dan kamu hanya bermain-main. Tolong jelaskan posisimu. Aku sangat jelas tentang posisiku. Jangan repot-repot. Hanya saja, aku ingin berbaik hati dan mengingatkanmu sedikit. Apa yang kamu minati? Orang lain belum tentu minati. Di mana Heian? Dia bilang, dia tinggal di sini, jadi dia terlambat bekerja. Mungkin dia sudah terlalu sibuk akhir-akhir ini. Bagaimanapun kita masih perlu mencari cara untuk mengklarifikasi rumor. Apa ini Heian? Beraninya kamu masih makan apa yang dia buat? Tidakkah kamu takut dia meracuninya? Kamu mau apa? Xiaoxing, kenapa kamu tidak percaya padaku? Heian mendekatimu. Punya motif tidak murni. Dia hanya mengincar asetmu. Keluar. Aku hanya ingin melindungimu, Xiaoxing. Terlepas dari apakah kamu percaya padaku atau tidak, aku sudah mencintaimu selama 2 kehidupan. Aku tidak akan menyakitimu. Aku tahu kamu bisa pergi. Apakah aku melakukan kesalahan? Kenapa kamu tiba-tiba berhenti mencintaiku? Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Hanya saja aku berubah pikiran. Xiaowan, kau tidak hamil kan? Tidak mungkin. Mungkin hanya karena aku kurang tidur akhir-akhir ini. Xiaoyan, jika kamu merasa tidak enak badan, kita bisa pergi ke mobil dan istirahat sebentar. Benar, pergilah istirahat sebentar. Halo. Bisa ambilkan alat tes kehamilan? Ya, Sepertinya ayah bayi itu adalah Song Chengye. Xiaowan, apa kau sudah lihat berita itu? Apakah yang ini? Apa kau sudah periksa? Ya, aku hamil. Aku tidak. Baguslah kalau begitu. Jadwal bulan ini sangat padat. Jika kau benar-benar hamil, aku tidak tahu apa yang akan kita lakukan sekarang. Mari kita tunggu sampai bulan ini selesai dan bicarakan nanti. Ketua Ji yang datang untuk memeriksa lagi. Ada apa? Kamu tahu? Xiaowan dan Song Chengyi sama sekali tidak punya hubungan apapun. Rumor kehamilan itu bahkan lebih dibuat-buat. Dia tidak hamil. Aku pergi bersamanya untuk pemeriksaan. Dia tidak hamil. Ketua Ji yang mohon tenang. Itu sama sekali tidak akan menunda syuting. Xiaowan, dia sebenarnya adalah orang dengan banyak hal di pikirannya. Sangat sederhana. Dia sama sekali tidak akan melakukan sesuatu seperti diam-diam hamil. Seperti ini. Sebelumnya ada satu waktu, dia bertanya padaku, jika mantan pacarnya, mengundangnya ke pesta ulang tahun, apakah dia harus pergi? Aku langsung menasihatinya bahwa ini adalah kesempatan bagus untuk menguji kesetiaan pacarnya. Siapa sangka, begitu pacarnya melihat mantan pacarnya, dia langsung menunjukkan sifat aslinya. Dia meninggalkannya di pinggir jalan, mengemudi sendiri, dan membawa mantan pacarnya pergi. Aku langsung mengutuk bajingan itu atas namanya. Dia bahkan membela bajingan itu, menjelaskan bahwa dia benar-benar ada urusan mendesak saat itu. Aku permisi dulu. Apakah flumu sudah membaik? Jauh lebih baik. Xiaowan, ketua Jin hanya datang untuk memastikan apakah kau hamil. Cepat jelaskan. Sebenarnya aku. Aku benar-benar hamil. Tapi, bayi ini bukan anak Song Chengye. Juga bukan anakmu. Kamu bisa tenang. Tidak mungkin. Pacar yang disebutkan Xiaowan itu bukan ketua Jin kan? Suster Liu, tadi direktur sepertinya ada sesuatu yang ingin disampaikan padamu. Cepat pergi. Bayi itu bukan milikku. Ketua Jiang dan aku tadi hanya berakting.
Bagaimana mungkin ada anak? Kamu tidak perlu khawatir. Bayi ini bukan anakmu. Aku akan pergi dengan tangan kosong. Dayan, kamu ada waktu malam ini. Aku akan datang mencarimu malam ini. Jiang Guxing, kamu sudah di tempat parkir. Saya sedang. Aku tahu di mana kamu berada. Aku datang mencarimu sekarang. Dayan, jangan takut. Aku datang mencarimu sekarang. Mengenai diriku sekarang, Xiaoxing, apakah sesuatu terjadi pada Nona Heian? Terima kasih atas perhatian Anda, Ketua Jiang. Aku sudah keluar dari parkiran bawah tanah. Kamu juga harus istirahat lebih awal. Bajingan, pergi sana bersama selingkuhanmu. Xiaoyan, kamu kembali. Ayah, aku ingin bercerai. Apakah itu anak dari keluarga Jian yang mengganggumu? Ayah akan langsung pergi membereskan urusan dengannya. Tidak, Ayah. The Aku film hanya is ingin translated berpisah and secara damai, narrated by menyelesaikan M. masalah ini. Jadi bagaimana kamu ingin menyelesaikannya? Karena bagaimanapun juga ini pernikahan rahasia. Diam-diam saja. Bercerai sudah cukup. Mengenai anak ini, mari kita urus nanti. Untuk apa kamu di sini? Ayah, bagaimana Heian? Jangan panggil aku ayah lagi. Panggil aku paman. Apakah kamu ingat hari kalian menikah? Hari itu apa yang aku katakan? Aku ingat. Aku sama sekali tidak akan mengizinkan siapapun menyakiti putriku. Mulai sekarang kamu dan Heian tidak punya hubungan apapun. Ayah, yang ingin aku tahu sekarang adalah bagaimana keadaan Heian? Ketua Jiang tidak perlu khawatir. Tunggu saja bertemu di kantor catatan sipil. Bagaimana semuanya diselesaikan? Dia kabur. Apa kau tahu? Jika anak ini lahir, semua yang sudah kita lakukan sebelumnya akan sia-sia. Jangan pernah berpikir untuk mendapatkan aset keluarga Jiang. Aku tidak akan membiarkan anak itu lahir. Dan aku tentu saja tidak akan membiarkan anak itu menghalangi jalan kita menuju kekayaan. Jiang Guxing. Bagian belakang mobilmu, apa yang terjadi? Apakah mobilmu hancur? Ya, tadi malam aku bertemu penguntit. Jadi kamu tidak terluka? Tidak. Tadi ketika aku masuk, aku melihat pria bernama Jing itu. Bajingan itu ada di sini juga. Aku tidak tahu apakah dia di sini untuk menemuimu. Masalah kamu diuntit. Apakah dia tahu tentang itu? Ya, jadi bagaimana reaksinya? Dia menelponku berkali-kali. Aku tidak menjawab. Kamu masih menyukainya kan? Jadi kenapa kalau aku menyukainya? Dia selalu tidak bisa melupakan mantan pacar itu. Sedangkan aku hanya pertemuan sesaat. Bahkan saat dia tahu aku hamil, itu pertama kalinya dia bergegas untuk memastikan bahwa aku tidak hamil. Hanya takut aku akan menjadi penghalang baginya dan mantan pacarnya untuk kembali bersama. Heian, dia memanggilku hari itu. Aku awalnya ingin berdiskusi dengannya tentang mengumumkan hubungan kita ke publik. Siapa sangka begitu aku tiba, dia langsung berubah menjadi dingin. Menuduhku melakukan kejahatan. Katanya aku ingin mengambil nyawanya. Jangan menangis lagi. Masih ada acara penandatanganan nanti. Jangan menangis sampai matamu bengkak. Heian ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Bajingan kau, beraninya kau datang mencari Xiaoan kami lagi. Ada sesuatu yang perlu aku katakan pada Heian. Kamu minggir dulu. Heian kami, tidak ada yang ingin dikatakan padamu. Aku tahu keluargamu. Keluarga Jiang sangat berkuasa. Tapi kau tidak bisa terlalu menindas orang. Xiaoan, ayo pergi. Heian, dengarkan penjelasanku dulu.
Aku masih ada pekerjaan. Maaf merepotkan Ketua Jiang. Mohon tunggu sampai aku senggang. Bagaimana kalau malam ini? Nona He, saya sangat menyukai Anda. Tolong tanda tangani ini untuk saya. Baiklah. Terima kasih Nona He. Nona Heian, bisakah Anda menandatangani ini untuk saya? Baiklah. Apakah Anda Song Cheng Ye? Panggil ambulans. Bayi ini milikmu. Aku mohon padamu, jangan biarkan dia kehilangan nyawanya. Ini akan baik-baik saja. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi pada kalian berdua. Aku tidak pernah berpikir tentang ingin mengambil nyawamu. Heian. 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 Seseorang. Heian. Aku hampir kehilanganmu lagi. Dengan video ini sebagai bukti, aku Heian dan Tuan Jiang Guxing menikah secara sah. Bukankah kamu senang hari itu setelah mendaftar pernikahan? Bukankah kamu masih tersenyum seperti orang bodoh? Bodoh, kamu memanggilku bodoh. Itu panggilan sayang. Jadi kamu mengakui kamu mencintaiku. Jika kamu bersikeras berpikir seperti itu, kalau begitu baiklah. Akan ada hari ketika aku membuatmu dengan sukarela mengatakan kamu mencintaiku. Kalau begitu aku akan menunggu dan lihat. Ketua Jiang. Bagaimana semuanya berjalan? Aku sedang mengerjakannya, kamu bisa tenang. Tidak bisa bertahan hidup. Kamu mau kemana? Tentu saja bekerja. Itu yang seharusnya kulakukan. Xiaoxing kulitmu. Kenapa sangat buruk? Bagaimana kondisi Heian sekarang? Dokter berkata, situasinya pada dasarnya stabil sekarang. Song Chengyi yang tidak berguna itu, bukankah dia bilang Heian tidak akan selamat? Kau pasti lelahkan. Bagaimana kalau kau kembali dulu? Soal Heian di sini, biar aku yang mengurusnya. Kamu menjaganya. Bagaimanapun dia, saat kau sakit, merawatmu. Sekarang aku merawatnya. Itu juga yang seharusnya kulakukan. Aku dengar kamu bilang sebelumnya. Di kehidupanmu sebelumnya, kamu melihat Heian mengambil nyawaku kan? The film was Ada apa? translated and narrated by M Media. Aku hanya merasa di belakang Heian ada seseorang yang ingin mendorongku ke dalam situasi yang lebih mematikan. Tinggi, kamu punya petunjuk. Sebelumnya aku hanya mendengar dia bersekongkol dengan orang lain. Soal situasi spesifiknya, aku juga tidak jelas. Begitu kan? Orang yang mencelakai Heian sudah ditemukan. Kami tahu siapa itu. Tapi tidak nyaman untuk diungkapkan sekarang. Masuklah. Ketua Jian, kami telah mengekstrak video Nona Heian diserang di tempat parkir bawah tanah dan video dari acara penandatanganan. Hari itu, setelah perbandingan kami menemukan pelakunya adalah orang yang sama. Apakah kamu sudah menentukan arah pelaku? Belum. Terakhir kali, orang yang melukai Han Tingye, apakah dia masih di penjara? Ya, Coba periksa apakah dia dan kasus ini terkait dengan cara apapun. Juga, awasi pihak Han Tingye untukku. ya. Heian tidak kehilangan nyawanya. Jumlah ini adalah uang tutup mulut. Jangan pernah muncul di depanku lagi.
Bagaimana keadaan Heian sekarang? Nona He sepenuhnya normal. Ketua Jian, ini informasi tentang pelaku kejahatan yang melukai Nona Han. Nama pelaku kejahatan itu adalah Sang Junwei. Dia adalah orang yang tidak punya uang. Mantan istrinya menceraikannya 10 tahun yang lalu. Namun sebelum dia ditangkap, dia sering bertemu putrinya. Nama putrinya adalah Shang Xiaozhu. Di mana putrinya sekarang? Ngomong-ngomong ini agak kebetulan. Putrinya adalah adik perempuan Heian Hezi. Bahwa dia menemuiku. Ya. Nona Hezi, apakah Anda punya waktu untuk ikut dengan kami? Bukankah ini asisten Jin Guzing? Ini buruk. Ketua Jian, dia pasti tahu sesuatu. Aku baru saja pergi mencarinya dan belum mengatakan apa-apa. Dia berbalik dan lari. Aku tidak mengenalnya. Kamu yakin tidak mengenalnya? Xiang Xiaozui. Siapa Xiang Xiaosu? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Aku punya banyak cara untuk membuatmu mengerti apa yang aku bicarakan. Seseorang bawa dia turun untukku. Jelaskan dengan jelas padanya agar dia mengerti apa yang aku bicarakan. Apa yang ingin kau lakukan? Jangan tunda lagi. Bawa dia. Aku tahu. Dia adalah ayah kandungku. Sebenarnya He Jengting bukan ayah kandungku. Dia adalah ayah kandungku. Bicara. Apalagi yang kamu tahu? Aku, ayahku dan Han Tianqi sebenarnya punya beberapa transaksi. Transaksi macam apa? Jelaskan dengan jelas. Yang pertama adalah agar ayahku menyergap di karaoke, lalu menunggu ketua Jin keluar dan pergi membunuh ketua Jin. Tapi sebenarnya orang yang perlu ditikam bukan ketua Jin, tapi orang yang menerima pisau untuknya, Han Tianqi. Kemudian, dia menemukan ayahku lagi, mengatakan dia ingin dia bekerja sama dengannya untuk mementaskan sebuah sandiwara, lalu menyalahkan masalah ini pada Heian. Setelah selesai, dia akan memberinya sejumlah uang. Dia setuju. Mengetahui sebanyak ini, kamu mungkin tidak bisa lolos. Terlibatkan. Itu tidak berhubungan denganku. Aku hanya mendengarnya bicara tentang ini. Itu mereka berdua yang ingin mencelakai Heian. Melihatmu seperti ini, sepertinya memang tidak banyak berhubungan denganmu. Benar. Itu tidak berhubungan denganku. Itu mereka berdua yang bermain trik. Berikan ponselmu. Mengapa? Aku harus memastikan, setelah kamu pergi, kamu tidak akan menyebarkan berita negatif tentangku. Kamu bisa keluar sekarang. Ketua Jian, apakah Anda membiarkannya pergi begitu saja? Apakah Anda tidak takut dia akan pergi mencari Han Tianxi dan melaporkan Anda? Tidak perlu dia yang memberitahu. Aku akan memberitahu sendiri. Jika Anda tidak ingin terbongkar transfer uangnya ke rekening saya besok. Han Tianxi. Sudah waktunya mengganti perban. Halo, obat apa ini? Bolehkah saya melihatnya? Ini. Cepat panggil bantuan. Mati, karena merusak rencana baikku. Tolong. Seseorang membunuh seseorang. Cepat panggil bantuan. Cepat panggil bantuan. Ketua Jian, di kamar rumah sakit Monahe.
Seorang preman menyusup masuk. Mohon segera datang. Kamu tidak terluka kan? Aku baik-baik saja. Aku benar-benar baik-baik saja. Tubuhku sangat sehat. Kami punya beberapa pertanyaan yang perlu kami tanyakan pada Nona He. Setelah penyelidikan, kami telah mengidentifikasi tersangka adalah Song Cheng-ye. Kami perlu memahami sedikit tentang situasi spesifik saat itu. Saat aku sedang menandatangani buku, dia berpura-pura menjadi penggemarku dan menusukku. Itu saja. Kami akan berusaha sebaik mungkin. Penangkapan Song Cheng-ye sudah larut. Kalian berdua sebaiknya istirahat yang baik. Oh ya, aku baru saja bertanya pada dokter. Bayi di perutku seharusnya baik-baik saja. Dayan. Semua yang menyakitimu. Aku tidak akan membiarkan mereka mendapat akhir yang baik. Apa yang kau lakukan di sini? Aku membantumu melakukan begitu banyak hal kotor. Nona Han, biarkan aku menginap semalam. Tidak bisa. Kau membunuh seseorang. Jangan sebutkan itu. Aku awalnya ingin membunuh. The Jalan film itu was Heian. translated Di and tengah-tengah itu narrated tiba-tiba by ada M seorang Media. penjaga keamanan busuk yang terus menggangguku. Aku hampir ditangkap polisi. Siapa yang menyuruhmu melakukan sesuatu? Begitu berantakan. Sekarang aku sedang diburu polisi. Kita ini belalang di satu tali. Kamu harus mencari cara untuk membantuku kabur ke luar negeri. Aku bisa membantumu melarikan diri ke luar negeri. Tapi sebelum itu, kau harus membantuku mengambil nyawa lain. Siapa? Lama tidak bertemu ya, Nona Hesin. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Han Tianji, kenapa kamu? Kau membawaku ke sini. Untuk apa? Aku membawamu ke sini. Untuk apa? Aku membawamu ke sini untuk apa? Apa kau tidak tahu? Aku tidak melakukan apa-apa. Itu Jin Guzing. Masalah itu, aku bisa jelaskan. Ya, aku tidak punya pilihan aku. Kau tidak punya pilihan. Kau tidak punya pilihan, dan kau menyuruhku memberimu uang. 80 juta. Hei Sin, beraninya kau berpikir begitu. 80 juta apa? Aku tidak tahu. Itu Jin Guzing. Itu pasti Jin Guzing. Han Tianji, aku mohon padamu. Aku mohon ampuni aku. Han Tianji. Kubur dia. Sudah selesai sekarang. Baru saja membelinya. Belum mencobanya. Han Tianxi, kamu tidak bisa seperti ini. Kenapa aku tidak bisa? Jika aku sekarang tidak berurusan denganmu, akan ada hari kau akan seperti orang di bawah tanah itu, mengkhianatiku. Itu Jin Guzing. Itu pasti Jin Guzing. Jin Guzing, mungkinkah kau menggunakan tanganku untuk mengambil nyawa seseorang?
Baru-baru ini terjadi sebuah kasus pembunuhan brutal. Orang yang kehilangan nyawa adalah putri tidak sadari. Ketua grup Hai, di sebelahnya ada mayat lain. Mayat laki-laki yang ditembak mati. Menurut penyelidikan itu adalah orang yang masuk daftar hitam. Artis pria Song Cheng-yi. Rincian terkait kasus ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Nona Han, semuanya sudah selesai. Sangat bagus. Bantu aku mengawasi lebih dekat. Jika ada situasi apapun segera beritahu aku, mengerti? Mengerti. Saya baru saja melihat Ketua Ji In tiba di kamar pasien. Masuk dan periksa. Apakah kamu merasa sedikit lebih baik hari ini? Merasa lebih baik. Cepat panggil dokter. Cepatlah. Di dalam tubuh Nona Ha, terdapat sejenis racun baru yang belum pernah terlihat sebelumnya. Saat ini masih belum ada cara untuk menghilangkannya sepenuhnya. Hanya bisa melalui pengobatan. Menekan sementara. Toksin baru itu. Ya, mungkin itu sejenis racun yang disintesis secara buatan. Namun Ketua Jian tidak perlu terlalu khawatir. Saat ini kondisi Nona Heian masih cukup stabil. Kami juga sedang mencari metode untuk menghilangkan racun jenis ini. Terima kasih atas usahamu. Ketua Jian, barang-barang yang Anda butuhkan sudah saya belikan semuanya untuk Anda. Tidak buruk. Dayan. Bagaimana situasinya sekarang? Apakah ada informasi baru? Tidak ada informasi baru. Heian dia masih dalam keadaan koma. Begitukah? Kalau begitu dia benar-benar teraniaya. Bukankah sebelumnya karena wanita ini hidup tanpa damai? Mengapa sekarang kamu bersikap begitu acuh tak acuh? Han Tianxing. Xiaoxing, apa kau suka hadiah yang kuberikan padamu? Kamu yang memasukkan racun itu. Xiaoxing, kau memang pintar. Kau menebaknya begitu cepat. Ini hanyalah hadiah balasan. The film was Hanya meminjam translated metodemu menggunakan and orang lain narrated untuk mencelakai by seseorang. M-Media. Jika kau ingin penawarnya, malam ini jam 9 malam. Datang temui aku. Ingat, kau harus datang sendiri. Baiklah. Kalau begitu aku akan menemuimu di sana. Aku tidak akan pergi sampai kita bertemu. Kau memang datang. Kau pasti tahu bahwa penawarku ini tidak diberikan gratis, kan? Apakah kamu tidak ingin mendapatkan saham grup Jian dariku? Itu tidak salah. Ini adalah perjanjian pengalihan saham. Tanda tangani. Penawarnya akan jadi milikmu. Bagaimana aku tahu? Apakah kamu punya penawarnya? Caramu menyembunyikan penawar itu benar-benar menjijikan. Dibandingkan dengan metodemu, kekejianku bahkan tidak 1/10 darimu. Jin Guzing, demi seorang wanita, kau bahkan akan mengalihkan saham. Kau benar-benar harus mengubah kegilaanmu ini. Di kehidupan sebelumnya, aku membiarkanmu cukup menderita, bukan? Kamu sama saja. Terlahir kembali di kehidupan lain. Kamu masih mendambakan hal-hal yang bukan milikmu. Seperti yang kuduga, kau juga terlahir kembali. Jin Guzing, jika seperti di kehidupan sebelumnya, kau mendengarkanku, maka di kehidupan ini belum tentu aku mungkin akan mempertahankanmu. Kalau begitu kurasa aku harus berterima kasih padamu. Apa kau tidur nyenyak, Xiaoxing? Apa kau masih ingat tempat ini? Di kehidupan sebelumnya, ketika kamu hampir mati, kamu juga ada di sini. Bagaimana rasanya kembali ke tempat lama? Tidak terdugakan, menjalani hidup lain. Kamu masih tertangkap olehku dan dibawa ke sini. Ya, kali ini tidak takut untuk membiarkan aku melihat wajahmu. Aku takut.
Kapan aku pernah takut? Biar ku beritahu. Tidak peduli berapa kali kamu terlahir kembali. Kamu tetap tidak akan bisa mengalahkanku. Benarkah? Aku dengan 2 tembakan tidak bisa mengambil nyawa. Apakah kamu tidak ingat? Song Cheng Ye, bagaimanapun itu karena kamu, sehingga dia mencurahkan isi hatinya dan mengubur He Jiang di tanah. Kamu mengambil nyawanya. Apakah kamu tidak merasa bersalah? Bagaimana kamu tahu? Kamu punya mata-matamu. Menyamar sebagai perawat. Merawat Yang di rumah sakit. Kenapa aku tidak bisa mengatur 1 atau 2 mata-mata untuk mengawasimu? Benar, aku mengambil nyawa mereka. Aku tidak hanya mengambil 2 nyawa mereka. Sekarang aku bahkan ingin mengambil nyawamu juga. Meskipun kamu tahu apapun yang kamu tahu, kalau begitu biarkan semuanya membusuk di dalam dirimu. Pilih cara mati. Kamu mau dibakar? Atau dimutilasi? Atau seperti Heishin, dikubur di tanah? Bisakah kamu lari sedikit lebih cepat? Ini sudah kecepatan tercepat. Nona Hei, Jiang Guxing, kamu sama sekali tidak boleh membiarkan sesuatu terjadi padamu. Mengapa polisi datang? Kamu menjebakku. Sepertinya kali ini aku menang. Jiang Guxing, jika aku tidak bisa hidup, maka jangan pernah bermimpi untuk hidup juga. jangan bergerak. Jika aku tahu, sejak awal kamu punya niat seperti itu, aku tidak akan bekerja sama. Penawarnya sudah beraksi. Ya, merasa jauh lebih baik. Aku hanya perlu terus melakukan ini. Berpura-pura pingsan kan? Jadi, apakah tubuhmu merasa lebih baik? Merasa lebih baik. Pistolmu waktu itu. Dari mana kamu mendapatkannya? Dalam keadaan darurat, merebutnya dari tangan petugas polisi. Nanti aku masih harus pergi ke sana untuk membuat pernyataan dan mengakui kesalahanku. Bagaimana kalau begitu? Bukankah tembakanku hebat? Istriku benar-benar luar biasa. Ada apa? Kamu juga terlahir kembali. Jadi di kehidupan sebelumnya, orang yang mengambil nyawamu adalah Han Tianxi? Benar. Pantas saja di kehidupan ini, sikapmu padaku telah banyak berubah. Aku juga pion dalam rencana balas dendammu. Tidak, kamu salah paham. Salah paham apa? Dayan, aku bisa memberitahumu. Sebuah cerita baiklah. Aku Jiang Guxing. Aku pernah kehilangan segalanya. Mereka menculikku, menyiksaku, menuangkan bensin padaku, hampir membakarku. Tapi aku melarikan diri. Masuk ke mobil. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Dialah yang menyelamatkanku. Sebelum kamu menemukan tempat tinggal di sini dulu. Dia membawaku ke rumah sakit, menyembuhkanku, luka-luka di tubuhku, dan bahkan mengatur agar aku tinggal di sebuah hotel. Dia sering datang mengunjungiku, tapi tidak pernah bertanya padaku, siapa aku? Aku juga tidak ingin dia mengenaliku. Karena aku telah memperlakukannya sama sekali tidak baik. Waktu berlalu, aku menemukan wanita ini. Sebenarnya cukup manis. Aku merasa luka-lukamu saat ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, kamu pasti akan baik-baik saja. Tapi kasih sayangku datang sedikit terlambat. Kamu sudah bangun. Aku akan menikah besok. Kamu datang. Dia akan menikah besok. Kamu akan menikahkan Ya, pasangan nikah yang asli.
Sepertinya bukan Su Tingyi. Apakah kamu bicara tentang Jiang Kuxing? Sekarang aku tahu bahwa aku sama sekali tidak pantas untuknya. Apakah kamu masih mengingatnya? Tapi aku masih berharap dari mulutnya. Tentu saja aku ingat. Dia akan menyebut namaku. Pria itu bersamaku. Sama sekali tidak baik. Mengancamku untuk membatalkan pertunangan. The film was translated Tapi- and narrated by M Media. Dia bukan orang jahat. Hanya saja, orang yang dia suka. Bukan aku. Benar. Aku berpikir. Aku melakukan begitu banyak hal yang menyakitinya. Aku tidak berharap mendapatkan cintanya. Aku berpikir, jika aku tidak membatalkan pertunangan, maka akankah orang yang berdiri di samping dia adalah aku? Tapi, jika dia bahagia, aku tidak keberatan. Baru-baru ini, Nona He hilang. Ditemukan di lubang pasir. Diduga bunuh diri. Penyebab kematian sedang diselidiki lebih lanjut. Tapi, dia tiba-tiba meninggal. Maksudmu? Kamulah orangnya. Benar, Tapi akulah orangnya yang kau selamatkan. saat itu kamu, bukankah kamu masih hidup dengan baik? Bagaimana kamu bisa terlahir kembali? Setelah dia meninggal, tidak ada lagi yang memberiku makan. Aku hanya bisa keluar dan membelinya sendiri. Bukankah ini Hezi, adik perempuan dari putri sulung keluarga He, yang baru saja meninggal? Kelanjutan yang mulus ini, 80% adalah ipar dan selingkuhan. Sebelum sang istri meninggal, sudah berselingkuh. Siapa tahu, kakak perempuannya oleh mereka dibunuh. Kamu bodoh. Bagaimana kamu bisa menggunakan hidupmu untuk menukar nyawa dua orang? Tapi, setidaknya aku tidak mengambil nyawa orang yang salahkan. Jadi, bisakah kau sekarang memberiku status yang layak? Aku memakai gaun pengantin dengan perut sebesar ini. Bukankah terlihat sangat buruk? Tidak buruk. Sangat cantik. Jin Guzing, apakah Anda setuju untuk menerima Nona Heian untuk menjadi istri sah Anda? Begitulah. Nona Heian, apakah Anda setuju untuk menerima Jin Guzing untuk menjadi suami sah Anda? Aku bersedia. Baiklah, dengan ini saya nyatakan, Anda resmi menjadi suami istri.